Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Oke teman-teman, belusukan kali ini menuju ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil di tengah-tengah hutan dan di tengah-tengah perkebunan. Nah, buat teman-teman yang mungkin sangat penasaran dengan kampung terpencil ini, tetap ikuti saja ya belusukan kami. Kita lanjutkan masih perjalanan menuju ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil ini. Kampung ini berada di tengah-tengah hutan ya teman-teman. Dengan melewati jalan yang belum aspal ini ya, di tengah-tengah perkebunan tebu ya teman-teman. Tetap ikuti saja ya, kami menyusuri jalan ini ya, jalan di tengah-tengah sebuah perkebunan tebu. Karena jalan ini akses menuju ke sebuah perkampungan yang sangat terpencil di tengah-tengah hutan. Konon kampung ini hanya dihuni oleh 3 kakak dan ada 6 rumah, yang 3 rumah sudah kosong dan 3 rumah masih ditempati keluarga 3 kakak. Sebelum kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke kampung terpencil, sepertinya di depan ada sebuah warung ya teman-teman. Kita istirahat sejenak sambil ngopi-ngopi di warung tengah hutan ya teman-teman. Warung ini hanya ada satu ini ya teman-teman, menuju ke lokasi kampung terpencil. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke kampung terpencil ini. Kampung ini memang di tengah-tengah hutan, dan untuk menuju ke lokasi cukup jauh ya teman-teman. Karena jalan ini biasanya hanya dilewati oleh dump truck dan juga buat motor cross. Kampung terpencil ini berada di wilayah selatan bagian barat ya teman-teman. Tepat sekali berada di kaki lereng Gunung Kelut.
Nah, inilah warung kopi yang berada di jalan di tengah-tengah hutan menuju kampung terpencil yang berada di wilayah selatan bagian barat, teman-teman. Kita bisa ngopi-ngopi dan istirahat di warungnya Mbak cantik yang ayu nih, moblong-moblong. Nanti kita ngopi-ngopi di warungnya Mbak Ayu yang moblong-moblong ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke kampung yang sangat terpencil karena sebentar lagi akan sampai di kampung di tengah hutan dan sangat terpencil ini ya teman-teman. Kita sudah sampai di lokasi kampung tengah hutan dan terpencil ini ya teman-teman. Seperti yang Anda lihat, banyak bangunan rumah yang kosong tanpa penghuni di lokasi sekitar hutan di kampung ini ya. Nah, sudah terlihat itu di depan bangunan rumah warga yang menurut cerita dari warga di kampung ini yang seperti saya bilang tadi, hanya ada 3 kakak dan 3 keluarga ya, teman-teman. Nah, itu sudah terlihat bangunan rumah di depan sini di tengah-tengah hutan itu ya. Itu ada 2 pintu, yang satu kosong dan satunya masih ada penghuninya. Karena memang di sini ada 6 rumah ya teman-teman. Yang 3 masih ditempati dan 3 sudah tidak ditempati, mungkin sudah pindah atau sudah mempunyai rumah lagi di bawah lereng Gunung Kelut ini ya teman-teman. Karena lokasi di sini tuh di tengah-tengah hutan, jauh dari kota, jauh dari pasar, jauh dari pusat kesehatan, dan jauh dari sekolahan ya teman-teman. Nah, seperti ini lokasi di sekitar kampung terpencil di lereng kaki Gunung Kelut ini ya teman-teman. Tampak banyak sekali pohon-pohon karena memang di tengah-tengah hutan, dan akses jalan menuju ke lokasi juga sudah tahu sendiri ya teman-teman, karena dari awal sudah saya review sampai menuju ke lokasi di kampung terpencil ini.
Nanti kita akan mencoba mencari dan sedikit mencari narasumber dari warga yang masih menempati di kampung ini ya teman-teman. Mungkin bisa menceritakan tentang kampung yang hanya dihuni oleh 3 kakak ini, yang tepat berada di tengah hutan di lereng kaki Gunung Kelut. Tigang kakak. Tigang kapel, Nggih. tiga kakak. Kampung napa niku? Nobo Sumber. Terpencil nggih, Pak nggih. Nah, paling terpencil nggih anak sing nggih riko. Niki nggih termasuk terpencil namun juga niki tidak bisa. Oh nggih. Mriki niku tebe kali peken apa, Pak? Tebe Tebe nggih pirang kilo? sekitaran Leteng Karang Binaya yang kita teng 17 kilo. 17 kilo. Nggih. Nggih. Leteng Pare kita kali Busra. Lho, Teng iki lho nggih. nek kaya pusat pendidikan, sekolahan. Pendidikan nggih sekitar Lekeng ngriki. Sekitaran kali kiloan, tapi sing sekolah tadi ku bener lari iki. Bener lari alit iki. Nggih. Nek pusat kesehatan, puskesmas Kesehatan kegiatan 7 kilo. dulu tebing nggih, Pak nggih. Ya sing terpuncung riko. Lho. Tapi bidan wonten teng jani ngriki wonten desa. Oh, nek dan nek wonten nggih. nggih. Cuma kaya sakit-sakit nggih dokter umum. nggih wonten nggih. Pun enten nggih. Wonten nggih. Cuma jarake pinten? Jarake teng iki kali kiloan. Radosane sing mboten penak nggih. Nggih. Kita pinten sak. Niki napa, Pak? Lantoro. Oh, lamtoro. Damel pakan nggih, Pak nggih. Nggih pakan kambing. Nggih. Pun nonton listrik napa Pak? Sampun masuk PLN. PLN pun masuk nggih. Masuk di perusahaan tapi ya. Oh, saking perusahaan. Perusahaan. Berarti Lagi rumah dinas masalah. Oh, nggih, nggih. Berarti mboten kaya ten pundi? Teng jani niku. Nggih sing Nggih. mek Mbah piyambak. 6 kilo 6 jam tok niku. Mboten nggih. Mboten. Bos itu ndang anu. Sing namung 6 jam itu gawul. Ndamelan niku. Mriki masyarakat mriki nggih pekerja Pekerja nggih. niku kebun napa? Karet. Karet nggih. Kopi oleh karet. Kopi kali karet. Berarti nek nyadap karet niku dalu nggih, Pak nggih. Halo, nggih minimal nggih jam Kali. di atas 12. Jam. Nek injung kena napa, Pak? Lah ini mangke anu sekalipun kirangan berangkat. Oh, kirang kata. Kalau pengeluarannya kita kurang maksimal. Tapi lah musim hujan terpaksa pagi, bisa pagi. Terpaksa pagi nggih. Sebenarnya normalnya itu ya malam lah. Di atas jam 12 itu jam 1, jam 2 itu. Nggih. Turut Iya. alas wonten niku Iya. masuk-masuk hutan wonten niku. Emang enggak ada hewan-hewan liar niku. Nggak ada lah gitu. Ya. Hantu-hantu Nggak enggak ada nggih, Pak. Ya, itu tergantung orangnya. Nggih. Tergantung imannya orangnya itu gimana. Kalau Tapi- takut ya mungkin ya diketahui, kalau nggak takut ya enggak. Tapi pernah ada nggih Nggak kejadian? ada. Enggak pernah nggih. Namanya cari duit nggih, Pak. nggih. Cuma 3 grian ini kalau dipanggil. 3 kakak, 3 kakak. 3 kapal 3 kapal atau 6 rumah. 6 rumah tapi kakak nyanyat. Yang Oh, nempat itu. 6 rumah 3 kakak. Berarti sampingannya sebagai napa? Ya, ternak nih Ternak nggih, Ternak. ternak napa mawon? kambing, Kambing, sapi, sapi, ayam nggih. ya. Terus ngenten iki buah-buahan niki nanam kiambel. Tanam jambak. Nggih ditedok kiambel napa? Nggih. Disade. Ya sebagian aturan bisa. Oh, nek turut Tapi disade. nggih di anu jambak. Nggih. Kantun pembuahannya tepat untuk. Nggih, nggih. Biasanya enten bakul napa? Ya wonten sering kata. Terus pisang napa sering. Ningali keliling mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Wonten. Nah. Ada nama sinten, Pak? Dalam Nam- gimana kata sampeyan pun. Nggih. Nggih, motor sepur Bang nggih. Winginane Iya, bareng mriki, Pak. Oh, Nggih. Nggih. Nah, kita keliling dulu. Plus yang gini cuma ini memang rumah dinas sekarang ibu kan masih kerja musiman. Jadi tempat yang kalau saya udah pensiun di satu ya di sana teman. Nggih, nggih. Ini cuma hanya untuk ambilan. Nggih. Kalau ibunya memang kerjanya di Nah, itulah kita tadi bincang-bincang sama Bapak Wagiman
yang menempati rumah terpencil ini yang berada di tengah-tengah hutan. Dan beliau sekaligus narasumber memang tentang kampung terpencil ini yang hanya dihuni oleh 3 kakak ya teman-teman. Dan untuk penerangan di kampung yang hanya dihuni oleh 3 kakak ini, lampu penerangan sudah ada ya teman-teman, atau listrik sudah ada. Listrik dari PT Perkebunan yang seperti dibilang oleh Bapak Wagiman tadi ya teman-teman. Dan kegiatan warga yang tinggal di kampung terpencil 3 kakak ini masih bekerja di perkebunan ya teman-teman. Tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi warga juga melihara hewan-hewan ternak ya teman-teman, seperti sapi dan juga kambing. Untuk ke pasar yang seperti dibilang Bapak Wagiman tadi, ke pasar itu butuh waktu 17 km ya teman-teman, dan lumayan jauh sekali. Dan untuk ke pusat kesehatan yang seperti dibilang Bapak Wagiman tadi lagi, membutuhkan waktu 7 km untuk sampai ke pusat kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, video berikut ini hanya sekedar hiburan. Jika ada kesamaan nama dan toko ataupun alur cerita, maka itu semua hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan dari kami. Semoga terhibur dari rasa lelah dan juga penat Anda di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.